Orang benar itu statusnya, orang benar akan mengalami resilience. Meskipun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Resilience, bangun kembali, bounce back. Mereka bangkit dari kegagalan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang ulet, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Saya berdoa, saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini akan terus bangkit ketika kita mengalami kegagalan, bangkit. Ketika kita mengalami masalah, bangkit. Ketika kita mengalami problema, bangkit. Ketika kita mengalami ketidakberuntungan, bangkit. Karena status kita sebagai orang benar, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia supaya kita bangkit kembali. Sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Mari kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan kita saat ini kepada Allah kita yang ajaib. Karena Dia Allah perkasa, Allah yang berdaulat dalam segala hal di hidup kita. Yeay! Katakan bersama. Bukan denganku, agak-agakku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai takut-takut, karena Kau tinggal dalam-Mu. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sinar firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kau perkasa Tuhan. Bukan denganku, agak-agakku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Melewati badai kami tak ragu Tuhan. Melewati badai karena Kau tinggal dalam-Mu. Dengan imanku ku berseru. Mari SLCC katakan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kami satukan suara Tuhan, kami satukan hati kami ya Allah untuk memuji kebesaran-Mu yang mulia saat ini. Dan kami mau deklarasikan Kaulah Tuhan di atas segalanya saat ini. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan kami, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, katakan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, say. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa.
untuk selamanya. Hanya Yesus kau Tuhan, hanya Yesus kau Raja. Sama-sama katakan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, 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 kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Yesus Tuhan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Sama-sama kami agungkan nama-Mu. Amin. Bebaskanlah hanya Yesuslah satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Bebaskanlah hanya Yesuslah satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yes, we worship you, Lord. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami saat ini ya Allah, meninggikan Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami sadari Tuhan keberadaan kami, memuji-Mu ya Allah, meninggikan Engkau di tempat ini. Semuanya Tuhan tentang Engkau ya. It's all about you Jesus. It's all about you. As we worship you in this morning and we declare it's all about you God. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Come on, church, sing. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning, come on, just sing. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, just sing. Lift up your voice, sing. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. It's all. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, healing in your name, Jesus. Salvation in your name, we lift your high, your name, Jesus. Jesus, from my heart
Berkatilah Tuhan setiap apa yang kami lakukan Tuhan dalam ibadah kami saat ini, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menghampiri takhta Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Dan kami berdoa, Tuhan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, supaya kami makin menyerupai Engkau di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mendengar firman pada pagi hari ini, pada siang maupun malam nanti, kiranya mereka semua dikuatkan, diubahkan, dan menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Senang saya Pastor Soleman Irwan berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sepanjang bulan November ini kita akan sama-sama berbicara atau belajar tentang mengucap syukur. Betapa pentingnya mengucap syukur itu. Mari kita sama-sama belajar sepanjang bulan November ini. Kita mengucap syukur sepanjang tahun 2021 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada saat mengucap syukur atau hal mengucap syukur itu adalah gampang-gampang susah. Menjadi gampang kita mengucap syukur ketika kita dalam keadaan yang diberkatin. Ketika keadaan kita lancar. Ketika semua berjalan dengan baik. Ketika rencana kita bisa berlangsung dengan mulus. Ketika goal-goal atau tujuan-tujuan kita dapat dicapai. Sehingga dengan mudah atau gampang kita mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur menjadi sangat sulit ketika keadaan kita dalam posisi yang tidak enak. Ketika kita dalam keadaan down. Ketika kita dalam keadaan kesesakan. Ketika kita dalam keadaan susah. Kita sulit mengucap syukur. Ketika kita dalam keadaan banyak masalah, kita susah mengucap syukur. Ketika ada anggota keluarga yang kita cintai atau bahkan kita sendiri tiba-tiba mengalami suatu sakit yang tidak gampang, maka kita sulit mengucap syukur. Ketika kita mengalami kebangkrutan atau kemunduran dalam usaha atau pekerjaan kita, dan banyak hal-hal lainnya yang keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan hidup kita, sehingga sangat sulit kita untuk mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu gampang-gampang susah. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang seperti istrinya Ayub. Pada waktu masalah datang bertubi-tubi kepada Ayub, istrinya mendorong Ayub untuk mengatai Tuhan, berkata gini, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Jadi pada waktu itu istrinya Ayub mendorong Ayub untuk menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang tidak enak yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bagaimana sikap kita atau keadaan kita ketika keadaan-keadaan yang kurang baik? Apakah kita bisa mengucap syukur? Bagaimana caranya? Dan sebagainya. Mari kita sama-sama baca dari firman Tuhan, dari nats bacaan pagi hari ini, yang diambil dari 2 ayat, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu adalah nats pertama. Nats yang kedua kita baca di Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dari 2 bacaan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, maka kita belajar bahwa mengucap syukur itu adalah terus-menerus. Tidak mempermasalahkan bagaimana keadaan kita atau tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tapi mengucap syukur itu adalah terus-menerus, senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun dapat bersyukur
kepada Tuhan untuk hal-hal yang baik. Tetapi jika kita bisa bersyukur kepada Tuhan saat keadaan kita kurang baik, maka sebenarnya iman kita sedang bertumbuh dan rohani kita semakin berakar, makin mendalam. Karena itu, mengucap syukur adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita praktekin, bukan cuma kita pelajarin. Mengucap syukur kepada Tuhan bukan bergantung kepada apa yang saya rasakan, bukan bergantung pada apa yang saya alami. Mengucap syukur kepada Tuhan karena saya mengenal dirinya. Sekali lagi, mengucap syukur itu bukan bergantung kepada perasaan saya atau apa yang saya alami. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan adalah karena saya mengenal siapa Tuhan itu. Sehingga ketika kita melihat Tuhan itu siapa, meskipun keadaan kita kurang enak, kita masih bisa tetap mengucap syukur. Ada 3 hal yang kita akan sama-sama pelajari pagi hari ini tentang bagaimana supaya kita bisa senantiasa mengucap syukur. Yang pertama, ucapan syukur kita harus diekspresikan, baik dalam kata-kata maupun tindakan kita. Jadi jangan kita berdiam, jangan juga hanya di dalam hati. Biasanya kita dalam hati berdoa, dalam hati mengucap syukur, coba dinyatakan dalam kata-kata sampai telinga kita mendengar, atau juga dinyatakan dalam tindakan kita. Bersyukur bukanlah bersyukur, sampai bersyukur itu diekspresikan. Bersyukur bukanlah bersyukur, sampai bersyukur itu diekspresikan. Karena itu kita perlu mengekspresikan rasa syukur kita dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan. Mazmur pasal 100 ayat 4 ditulis begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi ekspresikan rasa syukurnya. Daud berkata dalam Mazmur pasal 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Lukas pasal 17, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada 10 orang yang sakit kusta. Dari 10 orang itu disembuhkan, tetapi hanya 1 yang berbalik dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada 1 orang yang balik itu demikian. Lalu dia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata, rise and go, your faith has made you whole. Imanmu sudah menjadikan kamu seutuhnya. Jadi rupanya maksudnya adalah 9 orang itu disembuhkan secara fisiknya. Tetapi yang 1 orang itu, imanmu telah menyembuhkan kamu seutuhnya. Jadi bukan cuma fisiknya yang disembuhkan, tetapi juga seutuhnya, rohaninya, spiritualnya. Jadi ketika kita bisa datang kepada Tuhan, mengucap syukur seperti orang yang balik, ya, 1 orang yang balik dari 10 orang yang disembuhkan, 1 orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih, maka dikatakan imanmu sudah menyembuhkan kamu seutuhnya. Artinya ketika kita mengucap syukur, maka itu baik buat jasmani kita, itu baik buat rohani kita. Kita menjadi utuh karena kita mengucap syukur. Jadi dalam dunia psikologi juga sering dinyatakan bahwa rasa terima kasih yang tulus itu adalah ucapan syukur, adalah yang paling sehat, adalah emosi yang paling sehat. Bisa bersyukur, bisa mengucapkan terima kasih secara tulus, itu adalah emosi yang sehat. Itu di dalam dunia psikologi. Karena itu betapa pentingnya kita untuk selalu bersyukur. Hati yang bersyukur akan membuat orang lain menyukai kita. Dan kita juga menyukai orang lain. Karena ucapan syukur tidak hanya baik bagi si pemberi,
tetapi juga baik bagi si penerima. Jika kita tidak bersyukur, maka tidak baik bagi orang lain, juga tidak baik bagi diri kita. Setiap kali kita mengucap syukur, itu baik bagi diri kita, juga baik bagi orang lain. Karena ucapan syukur tidak hanya baik bagi si pemberi, tapi juga si penerima. Jadi marilah kita mengucap syukur senantiasa. Dalam Roma pasal 1 ayat 21, Rasul Paulus berkata, karena sungguh pun mereka itu mengenal Allah, tetapi mereka itu tiada memuliakan Dia seperti Allah, atau mengucap syukur kepadanya, melainkan mereka itu sudah menjadi sia-sia dalam pikirannya, dan hati mereka itu bebal, itu menjadi gelap. Jadi meskipun mereka mengenal Allah, mereka tidak pernah mengucap syukur, dan dikatakan seperti mereka tidak mengenal Allah. Jadi, kalau kita bisa mengucap syukur, itu karena kita mengenal Tuhan. Kita mengenal siapa dirinya. Kalau mengucap syukur itu bergantung kepada keadaan kita, maka kita hanya bisa bersyukur pada waktu keadaan senang, pada waktu keadaan lancar. Sebaliknya, pada waktu kita mengenal Tuhan, maka kita bisa tetap mengucap syukur, meskipun keadaan kita kurang menguntungkan. Jadi, mengucap syukur adalah harus diekspresikan, baik dengan kata-kata ataupun tindakan. Mari kita praktekkan hari-hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan, memuji pasangan hidup saudara, mengucap syukur untuk istri atau suami saudara, mengucap syukur, katakan itu kepada anak-anakmu, anak-anakku, aku mengucap syukur kepada Tuhan untukmu, kamu adalah anak-anakku yang luar biasa. Mengucap syukur kepada orang tua kita, aku bersyukur punya mama, punya papa seperti engkau, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Mengucap syukur harus diekspresikan dalam kata-kata, juga di dalam tindakan. Nah, yang kedua, ucapan syukur kita itu harus diperluas. Maksudnya diperluas adalah bukan hanya kita bersyukur saat kita senang, tetapi juga dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Bersyukur saat kita baik, maka kita mengucap syukurnya jangan general. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terlalu general. Coba hitung berkat Tuhan satu-satu. Seperti sebuah pujian ya di dalam lagu hymns, lagu kidung jemaat. Hitunglah berkat Tuhan satu-satu. Maka engkau akan kagum olehnya. Maka kita coba pikirkan berkat Tuhan. Jadi jangan general. Tuhan, saya bersyukur untuk berkat-Mu hari ini dan minggu ini, bulan ini, banyak sekali. Coba secara spesifik. Tuhan, aku mengucap syukur untuk istriku yang tetap sehat dan mengasihiku. Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu untuk suamiku yang begini-begini. Bersyukur untuk anak-anakku. Terima kasih Tuhan, kau luar biasa. Terima kasih, aku mengucap syukur kepadamu untuk anak-anakku, untuk orang tuaku. Sebutkan, Tuhan, aku mengucap syukur untuk pekerjaanku saat ini. Tuhan, aku mengucap syukur untuk apa yang kulakukan hari-hari ini dalam sekolahku, dalam studiku, dalam kuliahku. Sebutkan secara spesifik. Ya, mengucap syukur ketika semuanya baik. Nah, tetapi ada kemungkinan hidup kita ini mengalami hal-hal yang kurang menguntungkan atau tidak baik. Tapi kita tetap harus mengucap syukur juga. Nah, di dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18-20 tadi sudah dikatakan, bersyukurlah dalam segala keadaan. Dan Efesus 20 mengatakan, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Siapa yang menulis kitab 1 Tesalonika dan Efesus ini? Adalah Rasul Paulus. Dia berkata kepada kita, ucapkan syukur senantiasa. Nah, apakah hidup dia selalu baik? Tidak. Hidup dia mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang sangat kurang baik. Di antaranya, dia menderita sakit dan sakitnya tidak sembuh sampai kematiannya. Dia mengatakannya ada duri dalam dagingku. Paulus bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi dirinya sendiri sakit dan dia berkata ada duri dalam dagingku. Aku sudah berdoa kepada Tuhan untuk diambil, tetapi Tuhan bilang kasih karuniaku cukup. Jadi Paulus berkata, ucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah selalu.
Berdoalah senantiasa, bersukacitalah selalu. Bukan berarti hidup dia lancar. Dia punya sakit yang tidak tersembuhkan sampai wafatnya. Selain itu Rasul Paulus juga pernah mengalami diusir, diseret keluar kota. Dia pernah dipukulin, dia pernah dicambuk. Rasul Paulus dipenjara. Rasul Paulus pernah naik kapal dan kapalnya kena badai lalu kapalnya karam. Dia terkatung-katung di laut. Saudara pernah terkatung-katung di laut, menyeramkan sekali. Dan kalau Rasul Paulus mengalami terkatung-katung di laut, kita masih bisa berpikir bahwa Tuhan yang menciptakan lautan. Tapi kenapa Tuhan izinkan kapal karam, lalu Rasul Paulus terkatung-katung di tengah laut? Dan dia juga pernah dirajam batu, hampir mati. Berpuluh-puluh kali. Dirajam batu, hampir mati. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dia alami yang sangat menyakitkan. Karena itu ketika dia mengucapkan firman Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Jadi meskipun Rasul Paulus itu mengalami keadaan-keadaan yang menyulitkan, dia tetap berkata bersyukurlah dalam segala keadaan. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dan juga di Efesus 5 ayat 20 dia mengatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Kenapa bisa? Karena rasa syukur Paulus tidak bergantung kepada perasaan atau kepada peristiwa yang dia alami. Ucapan syukur itu bergantung kepada kita mengenal siapa Allah sesungguhnya. Mengenal pribadi Allah. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 8 ayat 18 Rasul Paulus berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu aku Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam surat yang lainnya dalam Filipi pasal 1 ayat 12 ditulis begini. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, rasa syukur kita, ucapan syukur kita, jangan bergantung kepada perasaan kita. Jangan bergantung kepada keadaan kita. Jangan bergantung kepada apa yang sedang kita alami. Tetapi ucapan syukur kita bergantung kepada pengenalan saya dan saudara kepada pribadi Tuhan yang begitu besar kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang ketiga, ada hal-hal yang bisa membuat kita tidak bisa bersyukur. Ada hal-hal yang mencuri rasa syukur kita. Sehingga kita nggak bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan adalah sikap kita yang mengatakan bahwa tidak ada yang pernah memberikan kepada saya. Semua adalah usaha saya sendiri. Saya berjuang mati-matian sendiri. Saya bekerja keras semuanya sendiri sehingga saya bisa memiliki semua ini. Dengan sikap seperti itu, kita merasa tidak ada yang perlu kita syukuri selain diri kita. Sebaliknya, cara terbaik untuk menghindari kesombongan adalah dengan bersyukur. Jadi, bersyukur itu berlawanan dengan kesombongan. Supaya kita tidak menjadi sombong, maka kita harus bersyukur. Karena pada waktu kita bersyukur, kita menjadi tetap rendah hati. Ketika kita rendah hati, maka kita tidak menjadi sombong. Kita bersyukur untuk pasangan kita di rumah. Sehingga kita tidak take it for granted. Tidak menjadi sombong, tidak menyakiti. Kita bersyukur untuk orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Sehingga kita menghormatinya. Kita tidak menjadi sombong atasnya. Kita rendah hati mengasihinya. Kita bersyukur untuk pekerjaan kita. Sehingga kita tidak komplain, mengeluh.
Ya, kita tidak menjadi orang yang sombong di kantor dan sebagainya. Ya, kesombongan itu lawannya dengan ucapan syukur. Lawanlah kesombongan dengan ucapan syukur. Karena pada waktu kita mengucap syukur, kita menjadi lebih rendah hati. Kita sadar diri kita, semua karena anugerahnya. Sehingga tidak ada kesombongan dalam diri kita. Selain kesombongan, yang bisa mencuri ucapan syukur kita adalah mengeluh atau bersungut-sungut. Ya, mengeluh atau bersungut-sungut. Bukannya bersyukur, orang-orang yang sering mengeluh selalu menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Ya. Matanya selalu melihat sesuatu yang selalu bisa untuk dikeluhkan. Sehingga tidak bisa mengucap syukur. Orang Israel mengembara di padang gurun. Tuhan memimpin dengan tiang awan dan tiang apinya. Tuhan sampai membelah Laut Merah buat mereka. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang apinya. Lalu mereka bersungut-sungut dan mengeluh, minta mana. Maka dengan ajaib Tuhan memberi mana setiap pagi. Tetapi setelah mendapatkan mana, mereka menjadi bosan. Mereka tidak puas. Mereka mengeluh lagi, minta daging. Dan saudara, Tuhan pun masih kasih daging, burung puyuh. Tetapi itu tidak menyelesaikan rasa sungut mereka. Sepanjang perjalanan mereka bersungut-sungut. Puncaknya waktu menjelang masuk tanah perjanjian, final destination. Setelah mendengarkan laporan dari 10 pengintai bahwa di sana raksasa, sementara Joshua dan Kaleb 2 pengintai yang lain mengatakan tidak, kita bisa masuk, bisa mengalahkan raksasa. Mereka bersungut-sungut. Malam itu juga mereka minta pulang ke Mesir. Jadi sepanjang jalan bersungut-sungut. Bapak Ibu sekalian, mujizat banyak terjadi dalam kehidupan bangsa Israel selama perjalanan ke Mesir. Tetapi mujizat tidak membawa saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Selalu. Tidak senantiasa membawa saudara bersyukur kepada Tuhan selalu. Hanya pengenalan Tuhan saja yang akan membawa saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Mujizat tidak selalu bisa membawa saudara sampai tanah perjanjian. Buktinya, 10 tulah di Mesir, Laut Merah terbelah 2, tiang awan, tiang api, mana setiap hari, burung puyuh setiap hari. Mujizat kan? Memimpin 2 juta orang melewati padang gurun. Kekurangan air, mujizat Tuhan bisa kasih mencukupkan semuanya. Tetapi meskipun mujizat, ya, tidak membawa mereka ke tanah perjanjian. Yang membawa ke tanah perjanjian adalah ketaatan mereka pada firman Tuhan. Pada waktu Joshua dan Kaleb berkata, jangan mundur. Kita pasti bisa masuk mengalahkannya raksasa-raksasa itu. Karena Tuhan sudah berfirman. Jadi ketaatan kita pada firmanlah yang membuat kita sampai pada tujuan kita. Bukan mujizat. Sayangnya banyak orang hanya mengejar mujizat. Mujizat itu baik, itu adalah manifestasi tanda kuasa Tuhan. Tetapi kedewasaan rohani kita bukan ditentukan oleh mujizat. Kedewasaan rohani kita ditentukan oleh ketaatan kita pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah selalu dalam segala keadaan. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, mengucap syukurlah selalu. Jadi bangsa Israel mengeluh sampai mau masuk tanah perjanjian, mengeluh. Sepanjang jalan mengeluh. Akibatnya Musa pun akhirnya tidak sabar dan jatuh dalam dosa, kesalahan, dan dia tidak bisa masuk tanah perjanjian karena menggerutu terus, bersungut-sungut terus. Pada waktu kita menggerutu, pada waktu kita mengeluh saja setiap hari, kita sulit bersyukur. Maka selain kesombongan, mengeluh dan bersungut-sungut adalah pencuri rasa syukur kita. Ada pepatah mengatakan, a thankful person is thankful under all circumstances. A complaining soul complains even in paradise. Seorang yang bersyukur adalah orang yang bersyukur dalam segala situasi. Tetapi orang yang jiwa yang mengeluh, dia akan selalu mengeluh meskipun dia di paradise atau di sorga sekalipun. Di tempat yang paling baik pun dia tetap akan mengeluh. Karena memang jiwanya mengeluh. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan.
Mari kita amati Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukalah citalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala keadaan, bukan mengucap syukur untuk segala hal. Sangat sulit untuk kita mengucap syukur untuk sakit. Orang yang kita kasih sakit. Sangat sulit kita mengucap syukur untuk pekerjaan kita yang sedang mengalami kesusahan, atau mengalami kekurangan, atau mengalami kegagalan. Sangat sulit kita mengucap syukur untuk orang yang menyakiti kita. Sangat sulit kita mengucap syukur untuk orang yang memfitnah kita. Sangat sulit kita untuk mengucap syukur untuk penderitaan atau masalah yang sedang kita alami. Karena itu Tuhan tidak memanggil kita untuk mengucap syukur untuk, tetapi mengucap syukur dalam. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi meskipun kita mengalami sakit, dalam keadaan sakit, kita memilih untuk mengucap syukur. Kenapa kita memilih untuk mengucap syukur dalam keadaan sakit? Karena itu firman Tuhan, perintah Tuhan. Jadi meskipun kita sedang mengalami masalah di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, kita bukan mengucap syukur untuk masalah itu, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan kekurangan. Karena kita tahu kita mengenal Tuhan yang maha peduli kepada kita. Mengucap syukur bukan mengucap syukur untuk, tetapi mengucap syukur dalam. Bukan mengucap syukur untuk segala keadaan, tetapi mengucap syukur dalam segala keadaan. Pada waktu sakit tentu saja kita sulit mengucap syukur untuk sakit kita. Tetapi kita bisa mengucap syukur dalam keadaan sakit. Karena itu adalah pilihan kita, keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Karena kita mengenal pribadi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Jadi mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan untuk segala keadaan. Kita manusia lemah, kita sulit mengucap syukur untuk hal-hal yang menyakiti kita, untuk hal-hal yang membuat kita susah, untuk hal-hal yang membuat kita sedih. Tetapi dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam segala keadaan kekurangan, Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur. Ucapkanlah ucapan syukur dalam segala keadaan. Pada waktu keadaan kita kurang baik, kita mampu mengucap syukur, maka iman kita bertumbuh dan rohani kita berakar mendalam. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Jadi mengucap syukur itu adalah gampang-gampang susah. Menjadi gampang ketika semuanya lancar dan baik. Menjadi susah ketika semuanya tidak baik. Tetapi Tuhan mengingatkan kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya dalam keadaan baik mengucap syukur, dalam keadaan tidak baik tetap mengucap syukur. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita semua. Tetaplah untuk memilih bersyukur. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Sekali lagi, tetaplah memilih untuk mengucap syukur. Dalam keadaan apapun. Karena saya tahu siapa Tuhan saya. Saudara juga tetaplah mengucap syukur dalam keadaan apapun saat ini. Karena saudara mengenal siapa Tuhan Allah saudara. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya imanmu bertumbuh. Rohani kita berakar makin kuat. Latihlah selalu mengucap syukur. Ucapan syukur kita harus selalu diekspresikan melalui kata-kata atau tindakan. Ucapan syukur juga harus diperluas. Bukan cuma keadaan kita senang, tetapi juga keadaan kita dalam keadaan susah. Dan kita hati-hati dengan ucapan syukur ini bisa dicuri karena kesombongan dan karena bersungut-sungut. Gak ada lagi yang sombong, gak ada lagi yang bersungut-sungut. Selalu mengucap syukur. Maka kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk mensyukuri meskipun mana tiap hari, meskipun burung puyuh, meskipun menghadapi raksasa. Tuhan yang pernah berjalan denganku membelah Laut Merah,
Tuhan berjalan denganku hari ini dan yang akan datang. Tuhan yang pernah menolong saudara di masa lalu, Tuhan yang menolong saudara hari-hari ini, dan Tuhan juga yang menolong saudara di masa-masa yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan. Tuhan mau kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Berikan kekuatan, Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Dan saat ini, mari kita persiapkan diri kita untuk melakukan perjamuan kudus. Suatu perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan terus-menerus seumur hidup kita sampai pada kesudahannya. Nah, Bapak Ibu, sementara sebelum Anda menyiapkan roti dan anggur, mari saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu supaya kita memeriksa hati kita. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia makan roti dan minum cawan ini. Mari kita naikkan pujian bersama-sama, dan pada saat yang bersamaan kita semua memeriksa hati kita. Apakah ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan kelalaian. Mari kita naikkan pujian ini sembari kita memeriksa hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari makanlah.
Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minumlah. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, sembuhkan jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, semua yang sedang terbaring di rumah, yang terbaring lemah, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati keluarga-keluarga, suami, istri, dan anak-anak, dan orang tua semuanya diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi keluarga-keluarga yang ilahi. Diberkati mereka yang sedang bekerja, diberkati mereka yang berusaha. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Yang mencari pekerjaan mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberkati para singles mendapatkan jodoh yang terbaik. Pada akhirnya Tuhan memelihara hidup mereka. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menerima doa berkat, mari Bapak Ibu sekalian menyaksikan SLCC News berikut ini. Terima kasih kepada Pastor Soleman Irwan atas firman-Nya yang sangat memberkati. Kita semua diingatkan sekali lagi untuk selalu bersyukur di dalam segala hal, sesuai dengan kehendak Tuhan pada kehidupan kita. Apakah saudara terberkati dengan kelas di Deeper yang diadakan pada hari Selasa yang lalu? Apakah saudara terberkati dengan sesi pendalaman Alkitab kali ini? Jika ya, maka jangan lupa untuk ikut kelas di Deeper berikutnya yang diadakan pada tanggal 16 November pukul 7.30. Hari ini adalah minggu pertama di bulan November. Izinkan saya untuk mengingatkan kita semua untuk memberikan persembahan dan membalikan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kita bersyukur dan berdoa terus untuk penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Mari saya ajak kita semua untuk terus mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga kondisi tubuh dan pikiran kita, serta untuk menjalankan pola hidup yang sehat, agar kita bisa terus memuliakan Bapa kita di surga. Berikut ada tambahan informasi 1 minggu ke depan. Check it out.
Mari jemaat, saya ajak kita semua untuk masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat SLCC, God's protection, provision, and healing. Semua jemaat mengalami kemenangan, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pastor Soleman Irwan dan Pastor Teddy, untuk Associate Pastor Hasan dan Pastor Suwani, untuk para host leaders dan semua leaders di SLCC. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin dan membalakan jemaat SLCC. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Tuhan menyertai dan memberikan sehingga menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk para pemimpin kami, Presiden Jokowi dan Wapres Bapak Ma'ruf Amin serta semua menteri yang ada. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami katakan berkat atas Indonesia. Indonesia dipulihkan. Indonesia mengalami kebangkitan ekonomi dan revival. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Mari saya undang Anda bangkit berdiri dan kita akhiri dengan doa berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, selamat menggunakan waktu bersama keluarga. Mari kita naikkan doksologi.